Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari jurusan PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya mau mereview mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama itu ada karakteristik benda. Di sini ada pengertian nomina. Nomina disebut juga kata benda. Terus ada kategori nomina. Yang pertama ada nomina bernyawa dan nomina tidak bernyawa. Yang kedua ada nomina terbilang dan nomina tidak terbilang. Yang ketiga ada nomina kolektif dan nomina bukan kolektif. Terus ada juga perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kalau kata benda konkret itu benda dapat ditangkap oleh panca indera. Kalau kata benda abstrak itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua ada identifikasi diri. Di sini ada menulis nama diri. Nama diri adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu termasuk konsep atau gagasan. Terus ada juga menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Terus ada juga karakteristik nama diri dan keluarga. Terus ada menulis nama teman sejawat dengan status sosialnya. Yang terakhir ada menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Yang ketiga ada kalimat sapaan. Di sini ada pengertian sapaan, merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dalam memperhatikan etika serta norma berbahasa. Ada juga kalimat sapaan untuk orang sebaya dan lebih tua. Sapaan hormat merupakan bentuk sapaan yang menunjukkan penghormatan kepada mitra bicara. Yang terakhir ada contoh kalimat sapaan, misalnya San untuk Hasan. Yang keempat ada prolog, dialog, epilog. Prolog bisa disebut juga pengantar naskah yang isinya suatu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disampaikan. Fungsi dari prolog berguna untuk menerangkan dan membedakan situasi. Yang kedua itu ada dialog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Fungsi dialog untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya. Terus ada epilog, adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Fungsi dari epilog adalah menyampaikan inti dari cerita. Yang kelima ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Di sini ada pengertian membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa di samping menyimak, berbicara, dan menulis. Terus ada juga syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Di sini juga ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu ada membaca nyaring, yang kedua ada membaca senyap. Definisi membaca petunjuk. Membaca petunjuk berbeda dengan ketika membaca berita ataupun laporan. Petunjuk merupakan kalimat perintah. Terus ada contoh wacana atau teks untuk membaca petunjuk. Contohnya itu petunjuk membuat agar-agar. Ada tata cara membaca dengan baik dan benar. Tata caranya itu bertanya, lanjutkan, pilih, diskusikan, cari, simpulkan, jangan terlalu cepat, terpaku pada beberapa kata, catat, jarak pandang membaca sekitar 30 cm. Yang keenam, ada tata cara membaca puisi dan membaca prosa. Di sini ada pengertian puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang dianggap sebagai pernyataan penyair mengenai keadaan atau kualitas hidup manusia. Di sini juga ada pengertian prosa. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang lebih dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksilikalnya. Ada tata cara membaca puisi, yaitu kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat. Terus ada ketepatan ekspresi atau mimik,
menggunakan gerak tubuh yang tepat, menguasai area panggung, kelancaran dan kecepatan, mengatur pernapasan, memahami makna puisi. Terus ada juga tata cara membaca prosa. Membaca prosa dilakukan dengan membaca keseluruhan cerita tersebut, menandai dan mencari makna kata-kata sulit. Yang ketujuh ada menulis tegak bersambung. Di sini ada pengertian menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan bagian dari handwriting untuk kemampuan menulis tangan. Ada beberapa tahap dalam menulis tegak bersambung, yaitu menulis tangan sebelum kelas awal. Langkah-langkah pembelajaran menulis tegak bersambung adalah siswa memegang pensil dengan benar. Yang kedelapan ada ringkasan. Di sini pengertian ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Nah, ringkasan bertolak dari penyajian karya asli secara singkat, maka ringkasan merupakan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Di sini ada perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Pada dasarnya, antara ringkasan dan ikhtisar memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu sajian singkat dari sebuah bentuk karangan. Namun, secara prinsip terdapat perbedaan yang mendasar antara ringkasan dan ikhtisar. Langkah-langkah menyusun ringkasan adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan mengadakan reproduksi. Yang kesembilan ada parafrasa. Definisi parafrasa adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya. Jika parafrasa puisi artinya mengubah, puisi menjadi bentuk prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Yang ke-10, surat resmi dan surat pribadi. Di sini ada definisi surat resmi dan surat pribadi. Surat merupakan salah satu komunikasi secara tidak langsung. Macam-macam surat resmi terbagi 3, yaitu ada surat pribadi, surat resmi atau surat dinas, surat niaga atau surat dagang. Di sini juga ada karakteristik surat resmi dan surat pribadi. Karakteristik surat resmi yaitu menggunakan bahasa resmi, sedangkan karakteristik surat pribadi tidak menggunakan bahasa resmi, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Tata cara menulis surat resmi dan surat pribadi. Kalau surat resmi itu ada kepala suratnya, sedangkan surat pribadi tidak ada. Yang ke-11 ada formulir atau kwitansi. Pengertian formulir dan kwitansi. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Terus ada ragam bentuk formulir dan kwitansi. Contoh formulir itu ada formulir kantor, formulir wesel pos. Kalau contoh kwitansi itu ada kwitansi tanda terima, kwitansi transaksi produk. Yang ke-12 ada naskah pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah salah satu keterampilan berbicara. Ada susunan naskah pidato. Yang pertama itu pembukaan, kedua pendahuluan, yang ketiga isi pokok, yang keempat kesimpulan, yang kelima harapan. Ada jenis-jenis pidato. Pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan. Ada tujuan pidato. Tujuan pidato yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menyampaikan dan mempengaruhi sikap pendengar, yang ketiga ada menghibur pendengar, yang keempat menekankan aspek-aspek pendidikan. Metode pidato yaitu yang pertama ada metode menghafal, ada metode serta-merta, ada metode naskah, ada metode tanpa persiapan naskah. Nah, itu saja materi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.